kami dari kelompok 7 PGSD kelas 3B bangga menjadi mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rana Gustia Nugraha MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar, serta segenap rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vanesha Mutiakusuma Wardani dengan NIM 2100780. Kemudian ada dua rekan saya yang bernama Teddy Rusliana dengan NIM 2105930 dan Yuni Nur Adilah dengan NIM 2102434. Adapun materi yang kami presentasikan ialah terkait model pembelajaran field trip. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yakni yang pertama karakteristik, kemudian kelebihan dan kekurangan, yang ketiga ada tahapan-tahapan, yang keempat ada tujuan, dan yang terakhir ada fungsi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, pembahasan terkait karakteristik pembelajaran field trip. Namun, apa sih field trip tersebut? Model pembelajaran field trip merupakan studi wisata. Adapun menurut Rustiah tahun 2008, pada halaman 85, ia mengatakan bahwa field trip adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, tos serba, peternakan, atau perkebunan, museum, dan sebagainya. Adapun menurut ahli yang lain, yakni menurut Sagala di tahun 2014, ia mengatakan bahwa field trip berbeda dengan tamasya, di mana manusia terutama pergi untuk mencari liburan. Dengan karya wisata, manusia diikat oleh tujuan dan tugas belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran field trip ini mengajak para peserta didik untuk terjun langsung melihat terkait tujuan pembelajaran tersebut. Jadi pembelajarannya itu bukan hanya di dalam ruang kelas, melainkan ke tempat-tempat yang tidak didesain untuk pembelajaran, namun bisa digunakan untuk pembelajaran. Setelah kita tahu terkait definisi dari model pembelajaran field trip ini, kemudian kita akan memasuki tentang materi kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran tersebut. Yang pertama, kelebihan dari model field trip. Yang pertama ialah memiliki prinsip pembelajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pembelajarannya. Kelebihan yang kedua ialah membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. Yang ketiga, dapat lebih merangsang kreativitas para peserta didik. Yang keempat, mendorong peserta didik belajar secara konferensif dan integral. Dan yang terakhir ialah untuk merangsang peserta didik dapat menjawab semua tugas guru dengan data atau pariwisata secara langsung. Jadi, field trip ini mempunyai kelebihan untuk memberikan pengalaman langsung terkait suatu pembelajaran yang akan dituju, sehingga peserta didik lebih mampu untuk mencapai tujuan pembelajarannya secara lebih nyata dibandingkan hanya di dalam kelas. Lalu dari kelebihan tersebut ternyata field trip juga memiliki kekurangannya. Yang pertama, field trip memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang. Yang kedua, biasanya cenderung mengutamakan unsur rekreasi dan menomorduakan karyanya. Yang ketiga, sulitnya pengaturan peserta didik yang berjumlah besar, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Kemudian yang keempat, field trip ini dapat membuat bingung peserta didik apabila objek kurang dapat diamati dengan jelas. Oleh karenanya, untuk menanggulangi kekurangan tersebut, sebaiknya guru harus merencanakan pembelajaran field trip ini dengan seoptimal mungkin. Berikut tahap-tahapan modal pembelajaran field trip. Yang pertama, perencanaan karya wisata. Kedua, pelaksanaan karya wisata. Dan yang ketiga, tindak lanjut.
Dari tahapan-tahapan tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam model pembelajaran field trip ini, menurut Muslihuddin dan kawan-kawan di tahun 2012, mereka menyatakan bahwa tujuan dari model field trip adalah untuk memperkenalkan secara nyata kepada siswa tentang hal-hal yang sedang dipelajari di dalam kelasnya, dengan langsung mengunjungi objek yang sedang dipelajarinya tersebut. Ya, seperti yang tadi dipaparkan di awal, field trip ini memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada para peserta didiknya, sehingga memudahkan tenaga pendidik untuk mencapai tujuan pembelajarannya, dan dapat mengurangi rasa jenuh para peserta didik untuk belajar. Dari tujuan tersebut, field trip juga memiliki fungsinya, yakni model pembelajaran field trip memiliki fungsi untuk memberikan pengalaman belajar secara nyata kepada anak-anak. Oleh karenanya, biasanya field trip dirancang agar berkaitan dengan kurikulum atau kegiatan belajar anak di kelas. Jadi, tentunya tujuan dan fungsi ini sangat berkaitan dan berkesinambungan ya, teman-teman semua. Fungsi dan tujuan ini diharapkan mampu untuk dicapai dalam satu kali pembelajaran field trip tersebut. Nah, jadi itu saja pematerian dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai model pembelajaran field trip yang telah dipaparkan oleh rekan kita. Selanjutnya, kita akan melaksanakan ilustrasi penerapan mengenai pembelajaran model field trip, di mana kami mengambil KD 3.3, yaitu menelaah keberagaman budaya Indonesia. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi juga. Oke, Ibu boleh tahu nggak kabar kalian hari ini gimana? Ada yang sakit? Teddy, Bu, sakit, Bu. Teddy sakit? Sehat, Bu. Udah ditengok Teddy-nya? Belum, Bu, jauh rumahnya. Oh ya, udah nggak apa-apa ya. Sehat kok, Bu. Kita lanjut belajar saja ya, seperti biasa. Nah, hari ini tuh kita akan pergi keliling Indonesia. Karena hari ini kita mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Coba, Ibu boleh tahu nggak, di sini ada nggak sih yang udah pernah keliling Indonesia? Udah, Ibu. Iya, Ujang udah keliling kemana? Di Taman Mini, Ibu. Banyak. Oh iya, di Taman Iya, Mini. Ada apa aja di Taman Mini teh? Sama, Bu. Ke Padang, Ibu. Ke Papua. Oh iya. Gimana sih itu keadaannya, beda nggak sama di tempat keadaan di tempat tinggal Ujang? Beda, Ibu. Rumah-rumahnya beda. Sesuai daerahnya masing-masing. Beda-beda. Coba kalau misalkan di Padang rumahnya kayak gimana sih? Yang ada kayak Yang tanah lancip, gitu, Ibu. Yang Oh tinggi. iya, yang Iya. yang tinggi. Terus Ici gimana pengalamannya ke Taman Mini? Waktu itu aku ke ini, Bu. Ke daerah apa ya, Bu, namanya, Bu? Deh, Bu, dari sini, Bu. Ibu tahu nggak? Dari sini kemana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah? Pokoknya jauh banget, Bu. Harus naik pesawat, Bu. Cus itu, naik pesawat. Oh, Ibu udah pernah belum naik pesawat, Bu? belum. Pernahnya Ibu mah naik itu kapal aja. Iya, Mungkin Bu. Ici pernah lihat ke Papua, Kalimantan. Bu. Apa? Di Taman Mini. Ya, itu Icih kenapa ya, Bu? Ici mungkin susah sinyal ya. Iya, Icih. Gimana sih kamu, Icih? Nah, Iya, sebenarnya Bu, di sini pelosok. tadinya tuh Ibu tuh mau ngajak kalian bener-bener keliling. Cuman karena lagi pandemi, jadi
kita melaksanakan study tour lewat virtual tour. Semangat enggak? Semangat Ibu. Semangat, Yeay. Bu. Kalau begitu, sebelum kita berkeliling Indonesia, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar selamat sampai tujuan. Oke? Oke, Bu. Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, kita langsung keliling Indonesia yuk. Tapi sebelum Ibu jelasin tentang keberagaman budaya di Indonesia, Ibu bakal tayangin sebuah video yang berisi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, setelah penayangan video tadi, ada yang mau kasih tahu Ibu nggak? Apa sih yang kalian lihat dari video tadi? Coba Ici atau Ujang, ada yang mau nggak? Ibu, tadi Ujang ngelihat ada yang nari, Ibu. Ada yang nari terus, Ici apa? Ada yang main alat musik, Bu. Iya, terus ada apa lagi? Ada rumah-rumah juga, Ibu, rumah adat, ya Bu ya. Oh iya, ada rumah ada. Terus ada apa lagi? Pokoknya banyak, Ibu. Seru tadi videonya. Oke, kalau begitu. Nah, kan tadi itu ada rumah adat, ada tarian tradisional, ada alat musik tradisional, terus juga ada berbagai suku. Nah, itu tuh termasuk ke dalam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sih Indonesia itu memiliki beragam budaya? Keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu disebabkan karena Indonesia memiliki memiliki 34 provinsi, yang dimana setiap provinsi itu memiliki suku yang berbeda-beda. Nah, agar lebih jelas, kita simak yuk video berikut ini. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krong Badi. Pakaian adat Ule Balang. Tarian adatnya antara lain tari Saman dan tari Seudati. Alat musik tradisional adalah Srone Kali. Senjata tradisional adalah rencong. Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Pakaian adatnya adalah bundo kanduang.
Tarian adatnya antara lain tari piring dan tari payung. Alat musik tradisional adalah saluang. Senjata tradisional adalah kerambit. DKI Jakarta. Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat, rumah kebaya. Pakaian adat, pakaian Betawi. Tarian adat antara lain tari yapong dan tari topeng. Alat musik tradisional tehian dan tansidor. Senjata tradisional adalah golok. Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat, rumah kesepuhan. Pakaian adat, kebaya. Tarian adat antara lain tari jaipong dan tari merak. Alat musik tradisional adalah angklung. Senjata tradisional kujang. Nah, kan tadi kalian sudah menonton ya video tentang keberagaman budaya Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang salah satu keberagaman budaya di Indonesia yang berasal dari daerah istimewa Aceh. Daerah istimewa Aceh memiliki 4 suku. Yang pertama suku Aceh, yang kedua suku Gayo, yang ketiga suku Alas, dan yang keempat adalah suku Tamiang. Selain suku, Aceh juga memiliki rumah adat yang bernama Krong Bale. Lalu, Aceh memiliki tarian adat yang bernama Saman dan Sedati. Lalu, pakaian adat yaitu ule balang. Lalu, alat musik yaitu serune kale. Dan senjata tradisional yaitu rencong. Nah, setelah Ibu menjelaskan, apakah di sini ada yang mau menyimpulkan setelah pembelajaran yang kita lakukan dari pemaparan video pertama dan pemaparan video kedua? Ya, Ici boleh. Iya, Bu. Ici izin jawab ya, Bu. Yang setahu Ici, kesimpulan dari keliling kita satu Indonesia ini bahwasannya di Indonesia memiliki beragam banyak sekali budayanya, Bu, yang tersebar di 34 provinsi, Bu. Dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai pulau pulau apa, Bu? Ya, pokoknya itu, Bu. Kayak gitu, Bu. Setahu Ici, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Ujang mau nambahin nggak? Enggak, Ibu. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, karena tadi udah disimpulkan oleh Ici, selanjutnya Ibu mau kasih kalian pertanyaan. Ada yang masih ingat nggak sih tarian adat dari daerah istimewa Aceh? Ujang masih ingat, Ibu. Tari saman. Ya, Bu. Tari saman. Oke. Kalau Ici masih ingat nggak eh, alat musik dari Aceh? Tari Sedati, Bu. Alat musik dari Aceh. Renco bukan, Bu? Nah, Eh, bukan itu. kan ya, Bu? Senjata tradisional dari Aceh. Kalau misalkan alat musik mah, yaitu serune kale. Gitu. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini dan keliling Indonesia kali ini cukup sampai di sini ya adik-adik, anak-anak. Nanti minggu depan kita lanjut lagi yaitu keliling dunia. Oke? Oke, Bu. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok 7 beserta implementasi pembelajarannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you.